Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Nurul Afifah dari Manajemen Komunikasi Konsentrasi Public Relations Institut Setiami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi fungsi pers. Dan setelah video ini selesai, teman-teman jadi bisa memahami apa sih fungsi dan peranan pers di Indonesia. Jadi, pastikan tonton dan simak sampai akhir video ya. Sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dari pers itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1A, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yakni sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, pers memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting. Fungsi pers nasional diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu, pers juga memiliki fungsi sebagai lembaga ekonomi. Yuk langsung kita bahas. Sebagai media informasi, maksudnya adalah melalui pers, masyarakat boleh mengetahui informasi tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat dan negara. Misalnya, informasi tentang kebijakan pemerintah, tentang ekonomi politik, dan sebagainya. Sementara itu, fungsi pers sebagai pendidikan maksudnya adalah pers memuat informasi atau tulisan yang mengandung pengetahuan, sehingga masyarakat yang mengonsumsi informasi tersebut bertambah wawasan dan pengetahuannya. Misalnya, informasi tips and trik mengenai sesuatu, review buku, atau konten-konten lain yang mengajarkan sesuatu. Kemudian, ada fungsi pers sebagai hiburan. Maksudnya adalah pers tidak hanya menyajikan berita-berita berat atau hard news saja, tapi juga menyajikan berita-berita yang sifatnya hiburan. Misalnya berita tentang olahraga, musik, ataupun gaya hidup. Dan yang dimaksud dari fungsi pers sebagai kontrol sosial adalah di mana pers melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintahan. Nah, kontrol tersebut dapat dilakukan misalnya dengan penyampaian pendapat para ahli, seperti pengamat politik dan semacamnya, yang diungkapkan secara bebas namun tetap bertanggung jawab. Nah, yang terakhir ada fungsi pers sebagai lembaga ekonomi. Maksudnya adalah pers menyajikan informasi kepada masyarakat tentang ekonomi, termasuk kondisi perekonomian hingga lembaga ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, pers mendorong adanya kesadaran dan inklusi ekonomi di tengah masyarakat kita. Jadi gimana? Teman-teman udah paham kan apa itu pers dan seberapa pentingnya fungsi dan peranan pers di Indonesia? Mari kita simpulkan, fungsi pers di Indonesia adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Namun pers yang bertanggung jawab juga mengamankan hak-hak warga negara dalam kehidupan bernegaranya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.